Halo kawan pajak, apa kabar nih? Semoga semua kawan pajak dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi di Jakarta Selatan Satu Podcast Semanggi, semangat membangun negeri. Nah, kawan pajak, seperti episode yang lalu, kali ini kita masih membahas tentang insentif perpajakan yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun ini. Nah, setelah PPh UMKM kemarin, kali ini kita akan membahas tentang PPh Pasal 21 DTP. Nah, bersama saya telah hadir Mas Ari Widodo. Beliau adalah seorang penyuluh di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 1. Yuk, halo Mas Ari. Halo, Pak Apa Sally. kabar, Mas? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Oke, luar biasa ya Mas Ari. Mas Ari bisa jelasin dikit nggak ke kawan pajak nih, apa sih yang melatar belakangi pemberian insentif ini? Iya, Pak Sally. Jadi insentif PPh 21 DTP ini masih dilatar belakangi adanya kasus pandemi COVID-19 ya. Jadi pemerintah tetap berkomitmen membantu para usahawan, para wajib pajak yang terdampak COVID-19 untuk dapat tetap berlangsung usahanya gitu. Kalau kemarin PPh UMKM untuk para pelaku UMKM, nah untuk insentif PPh Pasal 21 ini kepada siapa Mas? Siapa yang bisa memanfaatkan insentif ini? Ya, baik Pak Sally ya. Jadi yang bisa memperoleh insentif PPh 21 DTP ini adalah para pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang membeli clue sesuai dengan yang diatur dalam PMK 82. Jadi di PMK 82 adalah ada lampiran yang di situ ada banyak kriteria clue-clue yang bisa memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Kemudian penghasilan dari pegawai tadi maksimal setahun itu brutonya hanya sampai dengan 200 juta gitu. Oke. Kalau lebih tetap akan tertanggung 21-nya. Jadi untuk karyawan dengan penghasilan di bawah atau kurang dari 200 juta ya Mas ya. Brutonya Nah, kawan setahun. pajak yang berpenghasilan ini bisa memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Betul. Oke Mas Ari, selanjutnya nih kawan pajak mungkin akan bertanya gimana sekarang Mas caranya bisa memanfaatkan insentif ini? Iya, jadi yang mengajukan permohonan itu adalah si pemberi kerjanya. Jadi si pemberi kerja melakukan permohonan dengan pemberitahuan secara online melalui laman DJP online. Nah, jadi di situ si pemberi kerja akan mengajukan pemberitahuan menggunakan insentif PPh Pasal 21 DTP. Oke, jadi pemberi kerja yang akan bermohon gitu Mas? Bukan permohon, istilahnya menyampaikan pemberitahuan. Menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan melalui laman DJP online. Oke Mas Ari, selanjutnya nih Mas, kalau kita sudah memanfaatkan, apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan gitu Mas? Ya, jadi setelah dia mengajukan pemberitahuan melalui laman DJP online, nanti ketika statusnya disetujui, maka di masa berikutnya dia harus menyampaikan pemberitahuan pelaporan realisasi penggunaan insentif PPh Pasal 21 DTP tadi. Oke, jadi begitu ya kawan pajak. Setelah memanfaatkan insentif ini, maka kawan pajak wajib untuk melakukan pelaporan. Dan ingat kawan pajak, jangan melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap tanggal 20 ya Mas Ari ya? Tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, nah kemudian kawan pajak mungkin akan nanya nih Mas, apakah berbeda pelaporan SPT yang memanfaatkan insentif ini dengan SPT masa sebelumnya? Iya, untuk kewajiban SPT masa 21-nya tetap disampaikan. Jadi nanti akan yang membedakannya nanti di lampiran 4 itu ada perbedaan yang disetorkan yang masih terhutang dengan yang di DTP. Jadi untuk induknya sendiri jumlah perhitungan 21-nya tetap sama, tapi nanti kita bisa lihat di lampiran 4 karena akan terlihat berapa pegawai yang ditanggung pemerintah, berapa yang masih tetap terhutang. Oke, nah gimana dengan PPh 21 yang terlanjur disetor atas PPh yang ditanggung ini Mas?
Baik Pak Sally, jadi kalau wajib pajak yang terlanjur setor atas PPh 21 yang seharusnya DTP, maka wajib pajak bisa mengkompensasi ke masa berikutnya atau mengajukan pemindah bukuan ke jenis pajak lain atau ke masa pajak berikutnya juga. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ya, Iya. banyak sarana yang disediakan oleh Betul. DJP Yang- untuk memfasilitasi Iya. pembayaran yang telah dibayarkan. Oke, terakhir nih Mas Ari, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kawan pajak sekalian di sana. Kawan pajak ya silakan manfaatkan insentif 21 tadi sampai dengan masa Desember 2021, semoga dapat memberikan kontribusi membantu cash flow dari teman-teman wajib pajak sekalian. Demikian Mas Ali. Nah, Mas Ari, mungkin kalau kawan pajak nih dalam pengisiannya nanti ada yang kurang jelas atau mengalami kendala, itu gimana Mas? Ya, kawan pajak bisa bergabung ke kelas pajak yang diadakan oleh Kanwil Jaksel 1 di KW 100 melalui registrasi WhatsApp 0817 0265 266 atau bisa juga menghubungi Kering Pajak apabila ada kendala yang sifatnya teknis gitu. Kering pajak di 1.500. 200, Oke, betul. terima kasih banyak Mas Ari. Sama-sama, Pak Sally. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Oke kawan pajak, demikian pembicaraan atau podcast kita kali ini tentang pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa membantu kawan pajak semua ya. Jangan lupa kawan pajak untuk like, komen, dan subscribe. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Semanggi, semangat membangun negeri.